kita masuk pada saat meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keteguhan Abu Bakar? Jadi pada saat Muslimun sudah berhasil menaklukkan Ummul Qura pada tahun 8 Hijriah, Mekah takluk di tangan kaum muslimin. Dan pada tahun 9 para delegasi orang-orang Arab mulai datang dan mengucapkan syahadat, gitu kan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat membentuk pasukan, pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid, gitu kan. Dan di dalam pasukan itu ada Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berkata kepada Usama, wahai Usama, kalau kau izinkan maka keluarkanlah Abu Bakar. Abu Bakar dikeluarkan dari pasukan lalu menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan ini tujuannya untuk menyerang Romawi, ya, pada saat itu, dan pasukannya besar, sekitar berjumlah 7.000 orang, 7.000 dari mujahidin yang keluar pada saat itu. Maka pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat sakit waktu itu, kemudian orang-orang yang khawatir dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Bakar pun dari pasukan tadi kembali menemani Nabi SAW, melihat keadaan Nabi SAW, dan pagi harinya Nabi sempat sehat dan Abu Bakar sempat jadi imam dan Nabi sempat keluar menjadi makmum di belakangnya. Kemudian Nabi SAW kembali istirahat dan sakit keras. Setelah itu Nabi SAW meninggal dunia. Ringkas cerita, Nabi SAW meninggal. Ini ada sejarah sendiri Nabi meninggal dunia. Nabi SAW meninggal dunia. Lalu orang-orang semua bingung, guncang Madinah pada saat itu, guncang Madinah. Sampai Umar bin Khattab pun menghunuskan pedangnya sambil berkata, tidak ada orang yang boleh mengatakan Muhammad telah mati. Kalaupun dia pergi, dia pingsan, maka Tuhannya akan mengembalikannya. Kalau ada yang mengucapkan, maka saya akan tebas lehernya. Maka orang-orang semua tambah takut, bingung. Nabi SAW meninggal. Umar pun juga dengan tegas teriak-teriak seperti itu, dan orang tahu siapa Umar, sahabat terdekat Nabi SAW juga setelah Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun datang, kemudian melihat wajah Nabi SAW, kemudian melihat ternyata Nabi SAW sudah meninggal dunia. Lalu beliau mengecup keningnya sambil berkata, ya Rasulullah, Allah tidak akan menyatukan dua kematian lagi untukmu, dan engkau tidak akan sedih setelah hari ini. Lalu Abu Bakar pun keluar sambil mengucapkan kalimat yang luar biasa, sebagaimana dinukil dalam riwayat yang sahih, berkata kepada Umar, wahai Umar, orang yang bersumpah. Lalu Umar sempat geram, dia tahu kalau Abu Bakar yang bicara. Umar mengatakan, aku pun tetap mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku akan tebas lehernya. Maka Abu Bakar berkata, wahai Umar, ala rizkika, tenanglah, ya, berhenti. Maka Umar mengatakan, pada saat ada suara lebih tegas lagi di belakang saya pun balik, ternyata Abu Bakar, maka saya tenangkan diri saya. Lalu Abu Bakar mengatakan radhiyallahu anhu kalimat yang masyhur, disebutkan dalam, ya, sebuah riwayat yang sahih dinukil oleh Imam Bukhari. Abu Bakar mengatakan, ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, wa qala innaka mayyitun wa innahum mayyitun, wa qala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi. Kata Abu Bakar, siapapun yang menyembah Muhammad SAW, maka ketahuilah Muhammad telah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Serta Abu Bakar membaca firman Allah yang berbunyi, wahai Muhammad, kau pasti mati, dan semua juga akan mati setelahmu. Serta firman Allah, Muhammad tidaklah kecuali seorang Rasul yang telah berlalu sebelumnya Rasul-Rasul Allah. Kalau dia mati atau terbunuh di medan perang, maka apakah kalian akan meninggalkan agama Allah? Siapa yang meninggalkan agamanya Allah, maka tidak akan membahayakan bagi Allah, dan Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Kata Umar, waktu ayat ini Abu Bakar baca, saya tiba-tiba tersungkur atau menungkurkan kaki saya ke tanah dan menangis dengan tidak bisa tertahan lagi karena menyadari benar Rasulullah SAW telah meninggal, dan seakan-akan ayat ini belum pernah saya dengarkan sebelumnya. Lalu beberapa sahabat juga menukil dalam riwayat-riwayat yang sahih, kami seakan-akan baru mendengarkan ayat tersebut setelah dibaca oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian pada saat itu Abu Bakar, ya, dibaiat oleh orang-orang Madinah. Waktu itu sempat simpang siur nih, siapa yang akan dibaiat. Orang-orang Ansar sempat kumpul di Bani Thaqifah, kemudian mereka mengatakan, ayo kita memimpin, ya, Sa'ad bin Ubadah, pemimpin mereka, kita pilih jadi khalifah. Lalu Abu Bakar dan Umar segera menuju ke Bani Thaqifah bersama dengan Abu Ubaidah. Lalu keluarlah mereka bersama bertiga ke sana. Lalu kemudian berkata Umar, saya akan ceramah, saya akan bicara. Kata Abu Bakar, sebentar wahai Umar. Kata Abu Bakar, wahai kaum Ansar, kami adalah pemimpin orang-orang Muhajirin karena Allah telah mendahulukan kami dalam firman-Nya.
was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Muhajirun baru ansar, dan kalian orang-orang ansar adalah wakil-wakil kami. Jadi ada raja, ada wakilnya, gitu kan? Kalian wakil kami. Lalu berkata orang-orang ansar, ada sebagian mengatakan kami tidak setuju. Kami ingin pemimpin dari kalian dan pemimpin dari kami. Lalu Abu Bakar pun mengatakan tidak bisa. Pemimpin cuma satu dari orang-orang Mekah, muhajirin, dan kalian adalah menteri-menterinya. Lalu berkatalah Abu Bakar, saya menunjuk untuk kalian orang yang paling dipercaya oleh Nabi SAW. Inilah Umar, ya, pilihlah Umar. Maka Umar pun memegang tangan Abu Bakar mengatakan, tidak, demi Allah kami tidak akan pernah terpilih satupun di antara kami sementara kamu ada, wahai Abu Bakar. Maka saya, wahai muslimin, membaiat Abu Bakar, apakah kalian setuju? Maka seluruh muslimin pun mengangkat tangannya dan mengatakan kami membaiat Abu Bakar. Dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan, ikhwas sekalian, bahwasanya ya, Umar berkata, apakah ada di antara kalian yang berani mendahului Abu Bakar sementara Abu Bakar itu yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW jadi imam kalian pada saat Nabi sakit, ya. Maka adakah yang berani maju? Ada yang berani maju? Silahkan maju, baiat dirinya. Maka mereka semua mengatakan orang Ansar, dan ini tanda keimanan mereka. Tentu di buku ini juga disebutkan fadilah Ansar, tapi saya tadi tidak sebutkan ya secara khusus. Mereka luar biasa dari sisi iman. Mereka mengatakan kami tidak mungkin mendahului Abu Bakar setelah Nabi SAW menyuruh jadi imam. Maka dibaiatlah Abu Bakar pada saat itu. Kemudian ada kejadian besar, ikhwas sekalian. Pada saat Abu Bakar menjadi khalifah, yang paling pertama beliau lakukan adalah, pada saat itu suku-suku Arab banyak yang murtad, meninggalkan agama Islam. Ada yang murtad, ada yang mengaku Nabi sendiri seperti ya orang-orang yang muncul Musailam al-Kadzab. Kemudian ada juga yang menolak membayar zakat. Muslim tapi tidak mau zakat lagi, zakat khusus untuk Nabi SAW. Waktu itu jadi keadaan Madinah sedih meninggalnya Nabi SAW. Pasukan juga terbatas. Bayangkan kalau semua suku-suku Arab banyak yang murtad, gitu kan. Maka Abu Bakar pun mengatakan, pasukan Ushrah, pasukan yang telah dibentuk oleh Nabi SAW yang sudah keluar dari pinggir kota Madinah, di keluar kota Madinah, ingin menyerang Romawi, gitu kan. Itu kata Abu Bakar, saya tetap akan mengirimnya. Kata Umar, ya Abu Bakar, Madinah sekarang akan diserang, ya, ini bahaya, banyak orang yang murtad. Kenapa kita tidak tarik pasukan itu, bertahan dalam Madinah, mengirim dai-dai kepada mereka? Ini pendapat Umar. Apa kata Abu Bakar? Wahai Umar, saya tahu dulu kamu di zaman jahiliyah adalah orang yang sombong dan sangat kekar. Kenapa kamu jadi pengecut setelah masuk Islam? Gitu kan? Bukankah agama ini sudah sempurna? Bukankah Rasulullah SAW telah membentuk pasukan Usama? Demi Allah saya tidak akan melepas ya tali yang telah disampul oleh Nabi SAW, disimpul oleh Nabi SAW. Maka saya tetap akan utus pasukan tersebut dan tetap akan menyerang apa yang telah Nabi SAW suruh serang. Maka kata Umar, saya tidak melihat kecuali Allah telah membuka dada Abu Bakar. Maka pasukan pun tersebut keluar. Lalu apa yang terjadi, ikhwas sekalian? Seluruh suku-suku Arab yang dilewati oleh pasukan Usama bin Zaid ketakutan, gitu kan, dan mereka berkata, pasukan sebanyak ini 7.000 orang tidak akan keluar dari Madinah, dari sarangnya, kecuali di dalam sarangnya pasti lebih banyak pasukannya, padahal sebenarnya lagi lemah Madinah. Maka akhirnya Jazirah Arab menjadi tenang. Makanya para ulama mengatakan Abu Bakar telah mengembalikan Islam di Jazirah Arab, dan selama Islam berjaya sampai hari kiamat Jazirah Arab, maka Abu Bakar panen pahalanya karena tetap mengirim pasukan Ushrah, pasukan yang telah dibentuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi ibadahnya Umar bin Khattab ini melakukan ibadah dengan kekuatan. Maksudnya apa? Azan, apapun halangannya, sholat, nggak ada urusan dia. Apapun perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan dia gunakan. Artinya dirinya pun dia bangkitkan semuanya dengan kekuatan. Jadi tidak ada keraguan masuk dalam hatinya, karena luar biasa keyakinannya tentang kebenaran gitu. Ini dinukil dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, kapan engkau melakukan sholat witir? Kata Abu Bakar, di awal malam. Abu Bakar selalu tradisinya melakukan witir ini setelah sholat isya, habis ba'da isya sholat witir, gitu kan? Lalu Nabi SAW bertanya kepada Umar, kapan engkau kerjakan witir? Kata Umar, di akhir malam, sebelum subuh. Maka beliau berkata tentang Abu Bakar kepada Abu Qatadah, orang ini, Abu Bakar, mengambil agama dengan kehati-hatian. Dan ditunjuk kepada Umar, orang ini mengambil agama dengan kekuatan. Artinya tengah malam, mau mengantuk, mau enggak, Allah perintahin, saya harus bangun. Begitu Umar bin Khattab membangun prinsip. Jadi nggak ada sama sekali yang bisa menghalangi beliau dalam agama Allah ini. Semua dibangun dengan kekuatan walaupun dengan diri beliau sendiri. Dan ini disebutkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani.
Kemudian juga dalam kisah yang lain, Umar bin Khattab selalu membangunkan istrinya atau anak-anaknya juga dalam sholat malam. Dan beliau selalu sholat di malam hari. Umar bin Khattab yang selalu sholat semampunya. Kata Al-Aslam rahimahullah, ketika di akhir malam beliau sudah sholat, beliau membangunkan keluarganya sambil membaca ayat wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan suruhlah mereka sabar. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Thaha ayat 132, dan ini dinukil diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Zuhud dan Baihaqi dalam Syu'ab serta Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Juga dikatakan ini dari sisi ibadah, kita bicara masalah ibadahnya Umar sekarang ya. Kata Ziyad bin Hudayr, seorang ulama tabi'in juga rahimahullah berkata, aku melihat orang yang paling banyak puasanya dan yang paling banyak menggunakan siwak adalah Umar bin Khattab. Ya, kadang-kadang subhanallah kita anggap remeh. Jadi sunnah-sunnah Nabi pun yang kecil, subhanallah itu bisa atau tidak ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Siwak ini kita kadang-kadang anggap remeh, tidak mau dipakai. Padahal sebenarnya itu sunnah Nabi SAW. Cuma pahami cara menggunakannya. Memang kita dianjurkan. Sekarang Jakarta juga kan banyak dijual ya. Usahakan beli, dipakai. Jadi kalau habis dipakai 2-3 kali digunting, dipakai lagi yang masih baru. Ya. Jangan dipakai yang itu terus 1 bulan, gitu kan? Nah itu memang kotor, kelihatannya jorok. Padahal sebenarnya bukan begitu caranya. Dan Nabi SAW sampai mau meninggal dunia pun pada saat beliau sudah akan sakarat, gitu kan? Aisyah berkata, aku menyandarkan Nabi SAW di dadaku dan wajahnya sudah pucat. Lalu masuklah adikku, saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakar sedang memegang siwak. Maka Nabi SAW memberikan isyarat seakan-akan menginginkan siwak itu. Maka aku pun mengambil dan melunakkannya untuk beliau. Kemudian beliau menggunakan pada saat sebelum wafat. Nabi SAW paling gemar dengan siwak. Bahkan ada sebuah kisah, saya sedikit keluar dari kisah ini. Ada pasukan muslimin, ya, tapi ini saya juga tidak teringat sekarang di zaman siapa ya, khalifah siapa, tapi jelas di zaman kerajaan Abbasiyah. Sebelum pasukan itu menyerang sebuah wilayah Romawi waktu itu, ya, di wilayah Bizantium, maka pimpinan perang berkata, kita bersiwak dulu. Habis sholat subuh, mereka nunggu sampai awal terbit matahari, waktu syuruk, kemudian mereka, panglimanya mengatakan, kita sekarang bersiwak. Semua bersiwak, baru kita menyerang, menjalankan sunnah Nabi SAW, gitu kan? Jadi bukan berarti orang jihad kemudian tidak membersihkan giginya. Subhanallah, ini kisah nyata. Tanpa kaum muslimin sadari, ternyata di tengah-tengah pasukan muslimin waktu itu ada mata-matanya, ya, kerajaan Bizantium lagi melihat orang-orang Islam pakai siwak. Lalu dia mengatakan, lagi ngapain orang-orang ini kira-kira? Jadi kan gelap, masih subuh ya. Ini kok mereka makan kayu, gitu kan? Ini kisah nyata. Lalu pulanglah mata-mata ini kepada Raja Bizantium waktu itu, dan wilayah itu takluk pada pagi itu ya, di tangan kaum muslimin. Dia balik dan mengatakan, kayaknya kita nggak bisa kalahin umat Islam deh. Kayu aja dimakan. Padahal sebenarnya bukan makan kayu, lagi pakai siwak, gitu ya. Itu sedikit berhubungan dengan masalah siwak tadi. Juga disebutkan Ibnu Umar berkata, Umar tidak meninggalkan dunia kecuali dia sangat banyak berpuasa. Dan Utsman bin Abi As juga berkata, Utsman bin Abi As ini menikahi salah satu dari istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab berpoligami, ya. Kemudian salah satu istri Umar bin Khattab, ya, waktu itu tidak disebutkan namanya, tapi dinikahi oleh Utsman bin Abil As. Dan dia berkata, Utsman bin Abi As ini seorang sahabat yang mulia juga, gitu kan? Dia mengatakan, aku tidak menikahi istri Umar ini untuk mengharapkan keturunan atau bahkan menikahi karena seorang wanita, mungkin karena syahwat. Tapi aku menikahi karena aku ingin mengetahui tentang malamnya Umar. Dan riwayat ini bersambung, di buku ini tidak disebutkan. Teman-teman kalau lihat ini di halaman 229, footnote nomor 89, saya sedang bahas itu ya. Maka riwayatnya berlanjut begini. Lalu dia bilang, istrinya Umar pun menceritakan kepada saya, Umar bin Khattab itu kalau mau tidur, kata Utsman bin Abi As radhiyallahu anhu majma'in, kalau dia tidur di samping ranjangnya, di tempat tidurnya, dia meletakkan seember air yang dekat dengan tangannya. Jadi pada saat dia tidur, kemudian tangannya kesentuh air, dia bangun sholat, udah tidak tidur lagi sampai pagi. Begitu terus, itu salah satu yang dinukir kepada kita. Ibnu Katsir juga menyebutkan tentang malamnya Umar bin Khattab, dia mengerjakan sholat isya bersama orang-orang, lalu pulang dan mengerjakan sholat malam sampai fajar. Ya, sampai fajar. Jadi beliau, Umar bin Khattab ini cirinya tidur pada saat ngantuk saja. Jadi malam itu jarang sekali tidur. Siang pun itu jarang juga tidur. Beliau kadang-kadang kalau ngantuk sekali baru tidur. Sampai dikatakan, waktu ditanya kenapa anda lakukan ini, Umar bin Khattab mengatakan, kalau aku tidur di siang hari, aku akan menghilangkan kesempatan untuk mengurus, ya,
rakyatku, waktu jadi khalifah ya. Kemudian kalau aku tidur malam hari, aku menghilangkan urusan aku berkomunikasi dengan Tuhanku. Jadi luar biasa, dia tidur kapan dia ngantuk saja, gitu kan. Ibnu Abbas menukil kepada kita pada zaman Abu Bakar telah terjadi kekeringan yang panjang. Ini tambahan tentang fadilah Utsman bin Affan. Penulis menulis di sini perniagaan yang menguntungkan bersama Allah Ta'ala. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu bahwasanya di zaman Abu Bakar menjadi khalifah telah terjadi kekeringan yang panjang. Maka khalifah berkata kepada mereka, insya Allah kalian tidak akan mendapatkan hari esok kecuali kemudahan dari Allah sudah datang. Maka besoknya datanglah kafilah Utsman bin Affan dari luar, dari negeri Syam. Lalu orang-orang Yahudi dan munafikin menyambut Utsman di pintu gerbang kota Madinah. Lalu berkata kepada mereka, wahai Utsman, berapa kau akan jual daganganmu ini? Kami akan beli semuanya. Yang pada saat itu kaum muslimin memang lagi ditimpa kesusahan. Orang-orang Yahudi dan orang munafik ini di pasar Madinah sengaja menaikkan harga kalau kaum muslimin yang mau beli. Kalau selain muslimin maka diberikan murah. Kalau orang munafik atau orang Yahudi yang belanja gitu. Maka Utsman bin Affan ingin membalik kasus tersebut, menghinakan orang-orang Yahudi yang memang sengaja dan orang-orang munafik yang menyusahkan kaum muslimin. Apa yang Utsman lakukan? Utsman bin Affan mengirim kafilah ke negeri Syam yang sangat banyak jumlahnya. Kemudian mendatangkan kafilah tersebut ke Madinah dengan penuh semua perlengkapan kebutuhan sehari-hari, apapun sifatnya yang dibutuhkan pada saat itu. Kemudian setelah datang pada saat tiba di Madinah, maka orang-orang Yahudi dan orang munafik menahan kafilah tersebut karena lihat besar, lalu berkata, siapa pemilik kafilah ini? Maka datanglah Utsman yang menggunakan baju, dikatakan dalam riwayat ini, yang menggunakan selendang, jubah yang diikuti dengan garis-garis gitu. Kemudian Utsman pun berdiri mengatakan, saya, apa yang kalian inginkan? Mereka mengatakan, kami ingin membeli darimu wahai Utsman, berapa engkau menjual? Maka Utsman berkata, berapa kalian akan beri keuntungan untukku? Mereka menjawab, setiap 10, 12. Maksudnya dua kali, setiap 10 berarti dinaikkan jadi 12 nih, ini nilainya gitu kan. Maka Utsman berkata, ada yang berani lebih? Mereka berkata, setiap 10 dengan 15. Artinya 50% keuntungannya. Utsman berkata, saya ingin lebih. Siapa yang berani lebih? Orang-orang mengatakan, siapa yang lebih berani wahai Utsman? Sedangkan kami tidak pedagang di Madinah. Dalam riwayat dikatakan ada seorang Yahudi yang berani menawar 5 kali lipat dari harga dasar produk-produk Utsman bin Affan. Lalu dia mengatakan, hai Utsman, tidak ada lagi orang yang bisa menawar lebih daripada itu. Kata Utsman, ada. Kalian ingin tahu siapa? Maka Utsman pun menyuruh seluruh pegawainya yang memegang tali-tali kekangan unta tersebut, yang dalam beberapa athar disebutkan 100 kafilah. Satu kafilah bisa terdiri dari 3 ekor unta minimal, berarti 3.000 ekor unta. Satu unta bisa mengangkat minimal berat 60 kilo kanan, 60 kilo kiri. Paling berat 150 kilo kanan, 150 kilo kiri, berarti 300 kilo. Satu unta. Kalau kali 3.000 unta, berapa ton? Kalau antum punya mobil pick up, gitu kan, kemudian diisi dengan barang dagangan, sayur-sayuran kah, buah-buahan kah, apa saja, ya, mungkin kita dagang, memiliki 3.000 mobil pick up, beli barang dagangan dari Bandung misalnya, atau dari Jakarta mau dibawa ke Bandung, belum masuk di Bandung sudah ditahan sama pedagang-pedagang Bandung. Apa yang mereka bilang? Udah nggak usah repot-repot jual di pasar, berapa kau jual, kita ingin beli. Lalu antum negosiasi, berapa mau dibeli? Baik, semua produk ini saya tambah 2 kali lipat harganya. Misalnya modal 5.000 jadi 15.000. Utsman bilang, saya ingin lebih. Baik, sampai 5 kali lipat. Jadi kalau modal 5.000 jadi 35.000, jadi 30.000 misalnya, atau 25.000. Dia beli. Utsman ingin beli. Dia bilang saya ingin lebih. Maka orang Yahudi yang menawar tali mengatakan, wahai Utsman, kau gila, siapa yang mau beli lebih daripada itu? Kata Utsman, ada. Mau tahu? Disuruh pegawai-pegawainya yang pegang tali kekangan. Kalau kita sekarang mungkin supir pick up tadi, contoh saja. Lalu manggil semua muslimin. Satu kota Bandung dipanggil, ini satu kota Madinah dipanggil. Lalu kata Utsman bin Affan di depan orang Yahudi yang memang Utsman ingin menghinakan mereka dan menjelaskan tentang kemuliaan Islam yang tadinya sengaja menaikkan harga untuk muslimin. Dia mengatakan, wahai muslimin, saksikanlah ini semua wakaf buat kalian. 3.000 mobil pick up tadi semua dibagi cuma-cuma. Orang berebut 3.000 ekor unta, orang berebut semua sampai habis. Dan dalam asar ini dikatakan bahwasanya seluruh penduduk Madinah dari muslimin selama sebulan tidak butuh lagi belanja di pasar. Sebulan. Apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi sama orang munafik gak ada yang beli. Harga pasarnya jatuh kembali. Gitu kan? Akhirnya mereka niatkan buruk, tertanggulangi dengan itu, dan Utsman bin Affan sekaligus memperkaya dirinya dengan mendapatkan pahala dari 3.000
ekor unta tadi. Ini suatu perbuatan yang luar biasa. Maka Utsman bin Affan pun balik ke arah mereka sambil berkata, apakah kalian mau tahu siapa yang beli lebih daripada kalian? Yahudi tadi itu bilang, hai Utsman, siapa lagi yang mau beli? Oh, semuanya kau sudah bagi-bagi, gitu kan? Siapa lagi akan beli? Kata dia, Allah Azza wa Jal membeli dari saya 10 kali lipat daripada apa yang kalian beli, gitu kan? Jadi ini Allah Subhanahu wa taala membayarnya. Bayangkan ya bagaimana cintanya Utsman bin Affan dengan infak itu. Dan ulama mengatakan ini rahasia kenapa Utsman bin Affan menjadi kaya raya, karena rajin berinfak, dan yang diinfakkan itu tidak setengah-setengah. Memang betul-betul diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin apa yang dia bisa berikan. Kita masuk dalam itu kezuhudan, kita masuk ke masalah keadilan beliau radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib sangat adil di dalam kepemimpinannya. Di antara yang disebutkan keadilannya, Ali bin Abi Thalib berkata di atas mimbar di hari Jumat, wahai para pemimpin, sesungguhnya rakyat kalian mempunyai hak-hak mendapatkan hukum dengan adil dan mendapatkan pembagian yang sama rata. Tidak ada kebaikan yang paling Allah cintai melebihi kepemimpinan seorang pemimpin yang adil. Lalu kemudian beliau praktekin. Turun dari mimbar, lalu beliau yang paling pertama datang ke Baitul Mal. Setiap ada masuk pendapatan dibagi kepada orang. Setiap kali ditemukan ada orang yang butuh bantuan di pasar, beliau membantunya. Dan beliau pernah naik ke atas mimbar sambil berkata di khutbah Jumat, wahai manusia, demi zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, aku tidak mengambil apapun dari harta kalian baik sedikit maupun banyak, nggak ada sama sekali, saya tidak akan ambil apa-apa dari kalian. Lalu dia mengeluarkan botol kecil, kalau kayak kita sekarang botol kecil biasa diisi minyak wangi, yang berisi minyak wangi dari lengan bajunya. Ali lalu berkata, botol kecil ini di khutbah Jumat diangkat Khalifah, botol kecil ini adalah hadiah dari Dihgan. Dihgan ini istilah bagi orang di Persia yang biasa ngumpul-ngumpulin pajak apa segala, tapi orang non muslim gitu. Ini saya dikasih karena dianggap saya raja kalian, dikasih minyak wangi botol kecil ini. Lalu Ali mendatangi Baitul Mal, turun dari khutbah Jumat habis sholat, datangin Baitul Mal, lalu botol itu dikasih kepada penjaga Baitul Mal. Dia tidak ambil sama sekali, gitu kan? Jadi dia membuka transparansi walaupun botol minyak wangi yang kecil. Di sini kita bisa lihat bagaimana keadilan Ali radhiyallahu anhu. Seorang Yahudi masuk Islam di tangan Ali disebabkan karena keadilannya. Satu hari disebutkan dalam riwayat, Ali sempat jalan-jalan di pemukiman orang Yahudi. Kemudian ditemukanlah di depan pintu rumah orang Yahudi itu ada baju yang sedang dijemur dan salah satunya adalah baju perang. Maka Ali pun mengetuk rumah Yahudi tersebut sambil berkata, wahai Yahudi, ini baju perangnya siapa? Ya, di depan itu kata Yahudi, Amir Mu'minin, waktu itu jadi khalifah ya, jelas di rumah saya berarti punya saya. Lalu kata Ali, tapi kayaknya punya saya, buktinya 1, 2, 3, 4, 5, ada bukti-buktinya. Kata Yahudi, ya, seperti saya bilang Amir Mu'minin, di rumah saya berarti punya saya. Ada 3 kejadian dalam kisah ini yang membuat Yahudi ini akhirnya syahadat. Dan perlu anda tahu, Yahudi ini sulit sekali syahadat ya, susah sekali. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari, kalau seandainya ada 12 orang saja Yahudi yang beriman pada risalahku semasa Nabi hidup, 12 orang saja, seluruh Yahudi akan beriman. Saking sulitnya, ya, di bawah 10 orang saja yang sempat mengucapkan syahadat pada satu. Bahkan ulama menghitung 3 sampai 4 orang saja yang sempat masuk Islam dari orang-orang Yahudi ini. Seorang Yahudi masuk Islam di tangan Ali karena keadilannya pada saat memimpin. Waktu itu Ali, ada 3 kejadian ya, saya telah dialog sama Yahudi ini yang membuat Yahudi ini masuk Islam. Yang pertama adalah Yahudi ini kaget waktu Ali bilang, ini baju siapa? Dia bilang baju saya, di rumah saya, jelas punya saya. Ali tunjukkan buktinya, dan ini dialog antara raja muslim dengan masyarakat biasa kafir. Sudah masyarakat biasa kafir, artinya kalau raja dia mau diambil saja, gitu kan? Tapi ini enggak. Maka kejadian pertama yang buat Yahudi ini syahadat, dia bilang, tiba-tiba Amir Mu'minin Ali mengajak saya ke pengadilan. Ayo kita ke pengadilan kalau begitu. Jadi bukan Ali ambil langsung, kata si Yahudi ini yang menukar riwayat kepada kita. Dia mengatakan kalau seandainya ini raja Yahudi, udah diambil secara paksa. Tapi karena ini Muslim dia tidak ambil. Maka saya kaget atau Amir Mu'minin mengajak saya ke pengadilan. Maka jalanlah saya bersama Ali, nggak ada pengawal, nggak ada siapa, jalan Amir Mu'minin raja muslim, jalan kaki, nggak pakai kendaraan, bersama dengan orang Yahudi ke pengadilan. Kejadian kedua yang membuat Yahudi ini masuk Islam adalah pada saat masuk ke dalam ruangan pengadilan. Waktu itu kebetulan hakimnya seseorang yang bernama Shuraish, yang ditunjuk oleh Ali menjadi hakim. Ali yang tentuin gajinya, Ali yang tentukan juga jabatannya.
Waktu Ali masuk, kata Yahudi ini, waktu Amir Mu'minin masuk ke pengadilan dan dia berikan salam, anehnya tidak satu pun dari umat Islam ada yang berdiri dan salaman sama Ali. Nggak ada. Gitu kan? Apa sebabnya? Karena ternyata mereka sudah biasa salaman sama Ali tiap hari. Nggak ada sesuatu yang istimewa. Mereka kalau mau temui Ali, Ali ada di pasar, ada di rumahnya, kapan saja diketuk bisa ditemuin. Nggak ada sekretaris, nggak ada janji, nggak ada segala macam-macam rumit. Nggak ada. Tiap hari. Jadi mereka nggak anggap Ali itu bertemu salaman khusus adalah istimewa, biasa saja. Maka pada saat Ali radhiyallahu anhu salam, waktu salam pada saat itu, maka semuanya jawab, tapi kata Yahudi ini tidak ada satupun yang berdiri salaman sama Amir Mu'minin. Dan yang luar biasa, Shuraih si hakim sempat bilang, silakan wahai Amir Mu'minin, silakan apa? Antri. Di pengadilan ini lagi banyak orang dihakimin, silakan antri. Kata Yahudi ini, Amir Mu'minin pun pergi ke belakang saf ya pengadilan dan tunggu antri. Nggak marah, nggak tersinggung, nggak apa-apa. Biasa saya kayak tidak ada apa-apa. Ini kejadian kedua yang membuat dia kagum. Pertama diajak ke pengadilan, kedua kejadian yang terjadi pada saat awal masuk di pengadilan. Dan yang ketiga dia bilang, ini sebab dia masuk Islam. Waktu tiba giliran kami, kata Yahudi ini, Hakim Shuraih tiba-tiba berkata, ada apa Amir Mu'minin? Kata Ali, saya tadi pagi jalan di pemukiman orang Yahudi, lalu saya temukan ada baju perang, ini yang dipegang sama dia. Setahu saya ini baju saya, buktinya 1, 2, 3, 4, 5. Kata si hakim, wah Yahudi apa pendapatmu? Kata Yahudi, saya sudah jawab di rumah saya kepada Amir Mu'minin. Ini di rumah saya, jelas punya saya berarti. Kata hakimnya, dan ini perhatikan ya, dialog ini antara Ali Raja dan hakim pegawainya yang ditunjuk. Tapi kemuliaan Islam tidak melihat jabatan itu. Kata Shuraih, ya, dia bilang kepada Ali Rajanya, wahai Amir Mu'minin, Anda punya saksi nggak? Ada saksi nggak? Kata Ali, yang tahu baju ini cuma Fatimah, Hasan dan Husain, nggak ada yang lain. Cuma 3 orang. Kata Shuraih, ini dialog antara pegawai sama atasannya nih. Apa yang kata si Shuraih? Anda tahu wahai Amir Mu'minin, dalam Islam anak nggak boleh jadi saksi buat orang tua. Orang tua nggak boleh saksi buat anak, nggak bisa. Berarti Hasan dan Husain sudah batal, tinggal Fatimah. Dan Anda tahu dalam Islam saksi harus 2 orang laki-laki yang terpercaya. Kalau 1 laki-laki nggak ada, diganti dengan berapa perempuan? 2 perempuan 1 laki-laki, berarti butuh 4 perempuan. Anda punya 1 orang, Fatimah. Ada 3 orang lagi nggak? Kata Ali nggak ada, cuma itu saja. Kata Yahudi ini, tiba-tiba saya kaget. Ini yang membuat dia masuk Islam yang ketiga, yang kejadian ketiga. Dia bilang tiba-tiba Hakim Shuraih menghadap ke arah kami dan mengambil keputusan, berkata dengan tegas, wahai Amir Mu'minin, kalau begitu saya putuskan baju perang ini punyanya Yahudi. Dan yang luar biasanya, kata Ali, baiklah. Shuraih tutup dengan kafaratul majlis, turun dari mejanya, salaman sama Ali, baru salaman sekarang, keluar sama-sama dari pengadilan kayak tidak ada apa-apa. Yahudi ini menghadap ke sana, dia bingung kejadian ini. Dia bilang, sebentar Amir Mu'minin, sebentar wahai hakim, apakah pengadilan sudah selesai? Ali yang jawab, sudah wahai Yahudi, walaupun saya yakin itu baju perang saya. Tapi nggak ada saksi. Agama saya mengajarkan seperti itu. Lalu Shuraih juga bilang, sudah seperti saya putuskan, sudah selesai. Yahudi nggak percaya. Dia bilang lagi, apakah baju perang ini jadi milik saya sekarang? Kata Ali, iya. Kata Shuraih, iya. Apa kata Yahudi? Demi Allah wahai Amir Mu'minin, ini baju perang Anda yang 2 hari lalu saya curi. Gitu kan? Lalu dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia syahadat gara-gara perilakunya Ali dan keadilannya. Dan ini salah satu riwayat yang sangat menarik diangkat pada saat Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Dan ini luar biasa, gitu kan? Ini luar biasa.